Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari kelas PGMIB semester 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup metode penelitian dan hakikat penelitian. Ruang lingkup metode penelitian dan hakikat penelitian. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian metode penelitian. Secara bahasa, metode penelitian itu terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu research methods. Nah, kita bedah satu-satu. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos. Methodos itu berasal dari dua akar kata yaitu meta yang berarti dilalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi secara bahasa, metode adalah jalan atau cara yang dilalui. Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu research. Nah, research itu terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi secara bahasa, penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Metode penelitian dapat diartikan sebagai usaha atau upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan di mana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah. Untuk selanjutnya adalah pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Sugiono, bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Cara-cara ilmiah dapat disebut dengan metode ilmiah. Kemudian menurut Neliwati, metode penelitian atau metode ilmiah adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel. Reliabel maksudnya mempunyai bukti dan terpercaya. Nah, jadi teman-teman, kita dapat simpulkan bahwa pengertian dari metode penelitian adalah usaha atau upaya, yaitu cara-cara untuk mengumpulkan, mengembangkan, menguji, dan menganalisis suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara atau prosedur yang ilmiah dan terpercaya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Nah, secara bahasa atau etimologi, istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu metodologia, yang terdiri dari dua akar kata, yaitu metodos dan logos. Metodos tadi yaitu meta yang berarti dilalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Nah, karena metodologi, maka ditambah dengan akar kata yaitu logos yang artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi adalah ilmu pengetahuan yang terkonsep, terorganisir, sistematis, ilmiah, objektif, serta terencana dalam mempelajari metode atau cara-cara ilmiah yang digunakan dalam kegiatan penelitian atau research. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian metode penelitian. Jadi, perbedaan dari metodologi dan metode penelitian adalah kalau metode penelitian adalah jalan atau cara kerja untuk memecahkan masalah sehingga dapat menemukan kebenaran ilmu pengetahuan, maka metodologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang metode itu. Jadi metode adalah yang dipelajari, sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari. Selanjutnya adalah penelitian sebagai karya ilmiah. Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yaitu harus memiliki tujuan, harus teratur dan sistematis langkah-langkahnya, terkendali, objektif, dan tahan uji. Maka di dalam sebuah penelitian itu harus bersifat logis atau masuk akal, terkonsep yaitu mempunyai rencana yang baik, dan terarah secara ilmiah. Ciri ilmiah dalam kegiatan penelitian yaitu rasional atau masuk akal, empiris yaitu dapat diamati dengan panca indera manusia, yaitu dengan mata kita melihat, kemudian dengan telinga kita mendengar penelitian tersebut, serta sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah yang logis dan teratur.
Karya ilmiah yang berbasis penelitian ada dua jenis, yaitu karya ilmiah dengan pendekatan kuantitatif dan karya ilmiah dengan pendekatan kualitatif. Untuk dapat menghasilkan karya ilmiah sebagai hasil penelitian, kita harus melakukan 3 langkah pokok, yaitu menyusun rencana penelitian, kemudian dari rencana tersebut kita laksanakan penelitian, setelah terlaksana, kita melaporkan hasil penelitian. Kemudian hasil dari penelitian tersebutlah yang dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan narasi, deskripsi, dan eksposisi yang penulisannya didasarkan pada suatu penalaran atau logika tertentu, didukung dengan bukti-bukti juga disertai dengan argumen. Jadi, di dalam suatu karya ilmiah itu terdapat bukti-bukti yang mengandung fakta dan juga argumen dari penyusun yang didasari dengan bukti tersebut. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang baik antara lain bersifat kritis dan analitis, memuat konsep dan teori, menggunakan istilah yang tepat, dan definisi yang uniform atau seragam, rasional, yaitu masuk akal, dan objektif. Artinya, pendapat itu tidak didasari oleh kecenderungan pendapat pribadi. Pembahasan selanjutnya adalah penelitian dan peningkatan pendidikan. Penelitian merupakan sarana yang sangat penting dalam menjawab permasalahan manusia. Seperti yang kita ketahui, tanpa penelitian, pengetahuan tidak akan berkembang dan maju, karena manusia akan pasif. Pengetahuan adalah dasar dari semua tindakan dan usaha manusia, sehingga untuk meningkatkan pengetahuan, perlu diadakan penelitian di berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya, dalam aspek kesehatan, para peneliti melakukan penelitian untuk menemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian di dunia pendidikan. Hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian di bidang pendidikan adalah manusia. Seorang peneliti bertanggung jawab untuk melindungi dan menghormati hak dan kehormatan subjek, serta menghindarkan mereka dari kemungkinan adanya bahaya fisik maupun mental. Penelitian juga memiliki urgensi atau kepentingan dalam dunia perguruan tinggi karena merupakan salah satu kewajiban atau dharma dari 3 dharma perguruan tinggi, yaitu dharma pendidikan dan pengajaran, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh dosen merupakan kewajibannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan keilmuannya dalam meningkatkan profesionalitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa seperti kita akan mampu meningkatkan kapasitas keilmuan dan keterampilannya dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang di tengah lingkungan masyarakat, atau sekaligus sebagai salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam rangka untuk menyelesaikan perkuliahan sebagai bukti kualifikasi untuk mendapatkan gelar. Seperti saat kita membuat artikel ilmiah, kemudian skripsi, dan lain sebagainya. Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang telah diperoleh penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang sebelumnya kita tidak tahu, sehingga setelah melakukan penelitian, kita menjadi paham dan tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau mengatasi masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tersebut tidak terjadi. Untuk contohnya, misalnya seorang guru ingin mengajar muridnya, kemudian muridnya kehilangan motivasi atau semangat belajar ketika mengikuti proses belajar di kelas. Kemudian guru dapat menggunakan metode reward and punishment, yaitu metode memberikan hadiah serta hukuman sehingga dapat memacu semangat siswa kembali dan mendisiplinkan siswa. Nah,
Awalnya guru kan tidak memahami apakah metode tersebut. Dari penelitian, akhirnya guru dapat menjadi tahu, kemudian dapat memecahkan permasalahan, yaitu berupa mengatasi peserta didiknya tersebut, atau dapat juga untuk mengantisipasi agar masalah tidak terjadi. Jadi misalnya guru sudah fleksibel menyiapkan metode tersebut apabila ketika peserta didiknya sudah mulai bosan dan jenuh, guru dapat mengantisipasinya dengan hal tersebut. Poin terakhir yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah berpikir dalam membuat karya ilmiah. Di dalam aktivitas penelitian, mutlak atau harus digunakan cara-cara berpikir ilmiah, sehingga esensi berpikir ilmiah itu bersifat penting. Berpikir ilmiah adalah suatu proses berpikir yang sesuai pada aturan-aturan tertentu, mulai dari penemuan, penetapan, pemecahan masalah, hingga penarikan kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan didukung oleh sarana berpikir ilmiah, pada dasarnya merupakan gabungan antara pola berpikir induktif, yaitu dari hal-hal yang khusus dianalisis pada hal-hal yang umum, dan pola berpikir deduktif, yaitu dari hal-hal yang umum dianalisis pada hal-hal yang khusus. Pola berpikir induktif dan deduktif disebut juga proses logiko-hipotetiko-verifikatif atau dedukto-hipotetiko-verifikatif yang terdiri langkah-langkah antara lain. Yang pertama, kita harus merumuskan masalah. Perumusan masalah tersebut dapat berupa daftar pertanyaan. Kemudian menyusun kerangka berpikir. Selanjutnya kita merumuskan hipotesis atau jawaban-jawaban yang berupa dugaan sementara yang harus diuji. Kemudian hipotesis itu diuji sehingga kita dapat mendapatkan hasil dan menarik kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.